Halo, saya Handoko Wigniwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Senin, Rabu, Jumat secara virtual. Disiarkan langsung dari Maestro Studio Rumah Betawi, dan hari ini adalah episode ke-297 yang judulnya adalah Imposter Syndrome. Ya, program ini adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, kita akan mulai, teman-teman semua. Jadi apa sih sebetulnya disebut dengan imposter atau impostor syndrome? Jadi pakai R bisa, pakai OR bisa, dua-duanya betul. Ya. Jadi saya mau cerita dulu tentang imposter atau impostor syndrome itu. Jadi awalnya suatu hari saya diminta satu perusahaan konten digital untuk bicara satu rangkaian materi, ya, di mana rangkaian materi itu adalah yang terkait dengan kompetensi saya, ya, di mana di dalam kalau kita bicara kompetensi saya adalah konsultan, coach, sama communicator on people and business development yang terkait dengan people and business, ya. Ada manajemen, ada yang terkait dengan attitude, ada yang terkait dengan ethics ataupun value kultur, ya. Ada yang dengan teknologi, ya, digital dan sebagainya, terkait dengan hal-hal yang motivasi, terkait dengan encouragement dan motivation dan sebagainya. Oleh karena itu saya diminta, dan waktu itu sempat rekaman 4 kali dan kemudian melahirkan sekitar 63 materi, ya. Ya, di mana ada materi yang kami siapkan khusus sesuai dengan kompetensi kami, ada materi yang mereka minta. Terus kemudian salah satu permintaan mereka, Pak, tolong bicara. Ada beberapa tuh, ya. Salah satunya adalah tentang impostor atau imposter syndrome, ya. Nah, saya tanya kan waktu itu, ya, waktu itu tuh kira-kira 3 tahun yang lalu, yaitu apa sih sebetulnya yang kenapa ini menjadi masalah, gitu kan. Kebetulan perusahaan konten ini adalah perusahaan yang punya portal digital economic, ya, di mana mereka harus bicara kepada khalayak mereka, audiens mereka, tentang fenomena-fenomena apa sih yang terkait dengan kekinian yang kemudian layak untuk diketahui. Nah, waktu itu akhirnya saya research dan kemudian saya menemukan sesuatu yang menarik terkait dengan imposter syndrome. Kebetulan yang produk produsernya waktu itu bilang bahwa Pak, imposter syndrome itu banyak dialami oleh anak-anak muda, ya, yang di bisnis digital ini tiba-tiba menjadi sukses, tiba-tiba menjadi kaya, tiba-tiba menjadi punya perusahaan sendiri, tiba-tiba perusahaannya menjadi meraksasa dan kemudian kemasukan dana yang tidak sedikit. Loh. Waktu saya belum meneliti ini, pertanyaan saya adalah, coba kalau dia itu bisnisnya maju, ya, dia diriin perusahaan, terus kemudian bisnisnya maju, ya, startup misalnya, startupnya maju, terus kemudian banyak pihak yang ingin memasukkan dana investasi di startup tadi, terus kenapa kok jadi masalah, gitu kan? Nah, waktu akhirnya kami meresearch, akhirnya kami menemukan sesuatu yang menarik. Kenapa? Ya, di dalam kesuksesannya dia, tentu saja kalau kita bicara sukses di matanya orang-orang, ya, wah, diriin baru belum lama langsung sudah kaya raya, sudah terkenal, ternama di mana-mana, gitu kan. Nah, itu yang terjadi, ya, dan itu yang terjadi. Terus kemudian kami meresearch. Nah, yang menarik adalah apa? Di dalam research kami tadi, selain ketemu imposter syndrome-nya atau impostor syndrome, boleh pakai E, boleh pakai O, itu kami juga menemukan sebuah materi berupa film, ya. Filmnya, ya, filmnya adalah The Intern, ya. Itu bercerita tentang seorang wanita muda di usianya yang 28 tahun, terus kemudian dia mendirikan perusahaan dalam bentuk pakaian, gitu ya.
terus kemudian menjadi sangat terkenal, sangat kaya raya sekali, sangat sukses sekali gitu kan. Dan ternyata di dalam suksesnya, dalam kekayaannya dia punya banyak masalah ya. Nah, ini yang menarik. Tapi apakah mau imposter syndrome atau tidak nanti kita akan coba bicara yang terkait dengan film The Intern. Dan Anda pasti harus nonton The Intern, adalah very good movie ya. Saya udah pernah bahas di materi di sini ya bahwa cerita tentang apa ya? Saya nggak boleh cerita sekarang, tetapi Anda mesti nonton itu The Intern kaitannya dengan imposter juga. Nah, balik lagi dulu ya. Jadi pesanan daripada perusahaan digital tadi, perusahaan konten digital tadi adalah saya bicara dan kami menghasilkan 63 video. 63 video tentang topik-topik pendek ya, di mana topik-topik pendek ini terus kemudian mereka dipasang dan kemudian bisa diselipkan iklan di dalamnya gitu ya. Baik, saya akan membahas tentang imposter dulu ya. Oke, apa sih sebetulnya imposter syndrome ya? Imposter syndrome adalah kondisi psikologis yang diderita seseorang merasa dirinya tidak pantas meraih kesuksesan yang dicapainya. Aneh kan? Ya, aneh. Jadi sama seperti waktu dapat penjelasan pertama. Aneh. Ya. Masa sukses kok dia malah tidak percaya? Jadi dia tidak percaya kalau dirinya sesukses itu. Bahkan yang lebih parah lagi ya, imposter ini menderita keraguan diri yang kronis, was-was, seolah suatu hari orang-orang akan menganggap dirinya hanyalah seorang penipu yang tidak berhak mengakui segala prestasi dan keberhasilannya. Coba bayang. Nah, menurut diskusi saya dengan tadi produser tadi, dan itu terjadi di sejumlah anak-anak muda yang tiba-tiba startup-nya maju, ya dia mengalami imposter syndrome tadi. Ya dalam artian dia tuh, aduh jangan-jangan gue itu dianggap penipu suatu hari. Jangan-jangan apa ya bener sih ini yang gue terima sekarang, atau bener nggak sih jangan-jangan nih palsu semata-mata gitu ya. Ini menarik. Nah, mereka seolah tidak mampu untuk menginternalisasikan pencapaiannya, betapa suksesnya mereka di bidangnya. Beberapa peneliti mengaitkan dengan perasaan perfeksionis pada wanita dan kalangan akademisi. Nah, dari mana asalnya? Ya, nah ini tentu saja penjelasan menjadi teknis dan bukan menjadi bidang saya ya. Jadi bidangnya lebih ke psikologis. Tapi di artikel itu dikatakan ya beberapa pemikiran umum yang terkait dengan imposter syndrome ini meliputi satu. Ya, kenapa kok terjadi seperti itu? Satu adalah menurut artikelnya adalah I must not fail. Jadi saya tidak boleh jatuh, tidak boleh gagal. Ada banyak tekanan untuk tidak boleh gagal. Ya, paradok kesuksesannya juga menjadi masalah karena membuat tekanan tambahan dari tanggung jawab dan visibilitas. Ya, hal ini menyebabkan apa? Ketidakmampuan menikmati kesuksesan. Jadi I must not fail. Saya nggak boleh gagal. Ya ini yang menimbulkan tekanan ya. Oke, baik teman-teman semua, apalagi yang muncul di sana. I feel like a fake ya. Saya merasa seperti seorang yang palsu ya. Imposter percaya bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan atau penghargaan profesional dan merasa bahwa orang lain telah tertipu. Coba bayangkan. Nah, kenapa? Karena terlalu mudah ya yang mereka lakukan itu ya terlalu mudah buat di mereka, terus kemudian mereka merasa jangan-jangan ya tadi ada tekanan nggak boleh gagal ya, dan tekanan itu pasti akan muncul. Kenapa? Karena muncul karena orang-orang yang memasukkan dananya untuk investasi kan nggak mungkin melakukannya untuk sekedar melakukan gitu kan, dia masih menuntut sesuatu dari ya. Dan yang kedua adalah I feel like a fake ya, saya merasa seperti seorang yang palsu ya. Menarik ya. Terus kemudian apa lagi yang terjadi? It's all down to luck. Jadi semuanya itu kembali ke beruntungan. Padahal ya kalau Anda nanya kepada saya keberuntungan ada atau enggak ada,
saya yakin ada ya. Tapi keberuntungan ini lebih kepada keberuntungan yang asalnya dari dua titik temu daripada dua hal. Yang pertama adalah persiapan. Jadi apapun yang mereka lakukan, ide yang mereka punya, apapun yang mereka pelajari, ketemu dengan opportunity. Jadi preparation ketemu dengan opportunity, maka titik temunya itu adalah luck tadi. Ya, orang-orang yang bersiap-siap dan ketemu dengan kesempatan, maka titik temunya tadilah keberuntungan. Ya, coba bayangkan, ya sekali lagi, keberuntungan adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Oke, artinya apa? Artinya kalau kita cuma siap-siap nggak dapat kesempatan ya nggak beruntung. Kalau kita itu dapat kesempatan tapi nggak siap, ya nggak beruntung juga. Maka luck itu hanya terjadi kalau kita itu bersiap-siap dan kemudian kita mendapatkan kesempatan. Mestinya mereka tidak boleh merasa bahwa it's all down to luck ya. Karena mereka sudah melakukan persiapan dan dapat kesempatan. Ya, sudah melakukan persiapan dan dapat kesempatan sehingga seharusnya merasa bahwa itu hak mereka. Keberuntungan itu terjadi karena mereka siap-siap dan dapat kesempatan. Nah, kecenderungan untuk mengaitkan kesuksesan dengan keberuntungan atau alasan eksternal lainnya dan bukan kemampuan mereka adalah indikator yang jelas daripada imposter syndrome. Jadi mereka merasa bahwa bukan gue nih, gue beruntung aja. Atau tiba-tiba ada, ya mungkin kalau istilahnya, ada orang yang gue nggak tahu kenapa tiba-tiba nyetor duit banyak gitu ya. Nah, ini ketidakpatuhan atau ini tuh membuat mereka tuh merasa ya tadi 3 ya. Satu adalah yang ini barusan adalah all down to luck, terus kemudian fake, dan yang satu lagi tadi yang Anda kita udah bahas, yaitu tekanan untuk tidak boleh gagal karena adanya investor tadi. Ya. Nah, itu ketiga. Yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah success is no big deal. Tanda lain orang menderita imposter syndrome itu adalah kecenderungan untuk mengecilkan kesuksesan dan mengabaikannya. Jadi mereka itu di mata orang itu demikian sukses, di mata orang demikian hebat, tetapi mereka sendiri merasa, gue bukan siapa-siapa, gue belum apa-apa. Kira-kira seperti itu. Ya, saya pernah bicara sangat dalam terkait dengan seorang yang dari awal dia mendirikan startup ya, dan memang benar-benar wow gitu ya. Dan saya beruntung saya bicara dengan beberapa orang di antaranya sehingga saya berusaha untuk berempati. Kalau saya ada di posisinya dia ya. Di posisi dia sebetulnya anak-anak muda ya. Di posisi dalam artian dia masih muda, ya kematangannya belum cukup, dia punya ide, dia punya keberanian untuk mencoba, dan dia mempersiapkan pada saat itu. Terus kemudian apa yang dilakukan ternyata menjadi besar, terus kemudian orang masuk lagi melakukan investasi dan kemudian menjadi besar banget gitu kan. Tapi kan investasi itu kan juga bukannya tanpa risiko, bukannya tanpa konsekuensi. Konsekuensinya adalah adanya tekanan, ya konsekuen, jadi saya nggak boleh gagal. Terus dia merasa bahwa jangan-jangan gue ini bohong ya gitu kan, jangan-jangan gue bohong. Terus kemudian jangan-jangan ini cuma keberuntungan doang ya. Terus kemudian akhirnya mereka merasa juga sukses is no big deal. Nah, teman-teman semua ya, balik lagi. Jadi ada tentu saja kalau sampai Anda terjadi seperti ini, talk to the professional ya. Jadi saya adalah public speaker, saya mengamati fenomena, dan saya bicara kepada orang-orang tentang fenomena, tetapi saya bukan ahli di bidang yang terkait dengan psikologis ini. Ya, tentu saja Anda bisa konsultasi kalau itu ada di keluarga Anda, atau mengunjurkan orang untuk konsultasi ya dengan mereka-mereka yang memang menguasai. Ya, di tempat kami memang ada konsultan yang mitra ya, tapi nggak harus berarti harus memakai itu, tetapi ada konsultan mitra. Jika Anda butuh sesuatu, just talk to Mia Maestro di 0858 satunya 4 kali 2121. Saya ulang ya,
0858 satunya 4 kali 2121 Mia. Di WA ya, jangan di telepon karena Mia tidak mengangkat telepon nanti. Baik teman-teman semua, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ya, saya jangan diprotes lagi, ini hari Senin, I love Monday. Materi hari Senin akan lebih ringan, kekinian, dan akan singkat. Maksimum hanya 15 menit. Jadi materi ini dimulai dari tadi, jam 7.46, dan berakhir sekarang jam 8.01 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Senang sudah setia bersama Serajum Live, acara atau program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Handoko Wisnuwargo mengucapkan salam.